Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Aprilia Hasanah akan mempresentasikan hasil magang di BPTP Sumatera Barat yang berjudul Analisis Usaha Tani Ubi Jalar Varietas Antin 3 di Taman Sains Pertanian BPTP, Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Sumatera Barat. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang, di mana kegiatan kerja praktek merupakan suatu implementasi teori yang didapatkan di bangku perkuliahan serta memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa tentang prospek kerja ke depannya. Kegiatan kerja praktek dilakukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pertanian. Kegiatan ini dilakukan selama 40 hari dan mahasiswa ditempatkan dalam kelompok kajian sosial ekonomi yang merupakan bagian dari BPTP. Materi yang diperoleh dari kegiatan magang salah satunya pengalaman mengenai usaha tani ubi jalar dari proses pembibitan hingga perhitungan keuntungan yang diperoleh dari usaha tani ubi jalar yang dibudidayakan di Taman Sains Pertanian. Selain itu, juga ada pengalaman pengambilan sampel ubi jalar 4 bulan tanam yang berbeda. Yang kedua, tujuan, yaitu memenuhi persyaratan mata kuliah magang, membentuk pola pikir mahasiswa dalam melihat suatu masalah dan memberikan solusi, membina kemampuan dan keterampilan mahasiswa, mengasah soft skill dan hard skill mahasiswa, mengetahui berbagai kegiatan kerja yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, mempelajari situasi lapangan kerja secara langsung, dan memperluas dan memantapkan kecakapan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ialah analisis usaha tani tanaman ubi jalar khususnya pada varietas Antin 3 dan Rajolani sehingga dapat diketahui berapa keuntungan yang akan didapatkan dari usaha tani yang dijalankan. Selain itu, juga ada kegiatan sertifikasi bawang merah yang dilakukan di Taman Sains Pertanian, kegiatan penambahan literatur yang dilakukan untuk melengkapi karya tulis ilmiah dengan tema budidaya dan varietas ubi jalar, serta pembuatan kuesioner yang ditujukan kepada BPP, Balai Penyuluhan Pertanian seluruh kecamatan di Kabupaten Solok. Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang ubi jalar, teknik budidaya ubi jalar, varietas Antin 3, usaha tani, biaya, pendapatan, B per C rasio, R per C rasio, dan BEP. Bab 3 pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, organisasi instansi atau pemerintahan yang dalam hal ini ialah BPTP Sumatera Barat. Yang kedua, peralatan, di mana peralatan di sini ialah peralatan yang digunakan selama mahasiswa melakukan magang di BPTP. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mulai pada tanggal 2 Januari 2020 hingga 7 Februari 2020. Yang selanjutnya ada pengawasan, manajemen kegiatan, dan jadwal kegiatan yang telah dirancang selama 40 hari magang di BPTP Sumatera Barat. Struktur organisasi BPTP Sumatera Barat itu dikepalai oleh kepala, di bawahnya ada sub bagian tata usaha dan seksi kerjasama dan pelayanan pengkajian, di mana untuk pengkajian sendiri didukung oleh 3 kelompok kajian, yaitu ada kelompok pengkajian sumber daya dan mekanisasi pertanian, kelompok pengkajian budidaya dan pasca panen, dan kelompok pengkajian sosial ekonomi inovasi pertanian. Dan untuk mahasiswa magang itu ditempatkan pada kelompok pengkajian sosial ekonomi pertanian. Bab 4 tugas khusus, di mana itu ada 5. Yang pertama, analisis usaha tani ubi jalar 2 varietas, Antin 3 dan Rajolani. Yang kedua, sertifikasi bawang merah yang dilakukan di Taman Sains Pertanian. Yang ketiga, ada pembuatan kuesioner yang ditujukan untuk penyuluh. Yang keempat, pembuatan kuesioner yang ditujukan untuk BPP seluruh kecamatan di Kabupaten Solok. Dan yang kelima, penambahan literatur untuk melengkapi tulisan karya tulis ilmiah dengan tema budidaya dan varietas ubi jalar. Bab 5 pembahasan, di mana pembahasan di sini merupakan tugas yang diberikan pembimbing lapang kepada setiap mahasiswa. Salah satunya adalah
proses pengambilan sampel ubi jalar khususnya varietas Antin 3, di mana pengambilan sampel di sini merupakan pengambilan sebagian ubi jalar yang siap dipanen untuk dijadikan sampel dalam penelitian, di mana satu lahan ubi jalar itu terdiri dari 9 bedengan. Di sini dilakukan pengambilan sampel untuk 4 kali bulan tanam. Selanjutnya akan dihitung berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha tani yang dijalankan, B per C rasio, R per C rasio, serta BEP untuk 4 kali bulan tanam tersebut. Tabel pertama itu membahas tentang pertumbuhan varietas ubi jalar Antin 3 untuk bulan tanam Mei, Juni, Juli, dan Agustus, di mana dalam tabel ini merupakan rata-rata dari 9 sampel yang diambil di 1 hektar lahan. Dan tabel kedua, itu ada komponen hasil varietas ubi jalar Antin 3 dengan bulan tanam Mei, Juni, Juli, dan Agustus, di mana itu ada rata-rata jumlah ubi jalar pada bulan Mei itu dari 9 sampel. Ubi kecilnya juga dari 9 sampel dan dihitung berapa totalnya. Selanjutnya, untuk mencari produksi per hektar dari ubi jalar tersebut, dicari dengan data ubinan, di mana data ubinan tersebut merupakan pengambilan ubi jalar yang diukur selama sepanjang 3 meter per bedengannya. Jadi, satu bedengan itu akan diukur 3 meter, yang disebut dengan plot. Jadi, 1 hektar itu terdiri dari 3 plot. Plot pertama itu 3 meter bedengan 1 dan 3 meter bedengan 2. Begitu juga dengan plot kedua diambil dari bedengan 4 dan bedengan 5. Plot ketiga diambil dari bedengan 7 dan bedengan 8. Dan untuk produksi per hektarnya itu bulan tanam Mei, Juni, Juli, dan Agustus paling banyak produksi pada bulan Juli, yaitu sebesar 31,89 ton per hektar. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk 4 kali bulan tanam Mei, Juni, Juli, dan Agustus, masing-masing biayanya pada 4 bulan tanam tersebut sebesar Rp21.011.000. Penerimaan usaha tani ubi jalar varietas Antin 3 ini paling banyak itu penerimaan pada bulan tanam Juni sebesar Rp81.494.100 dengan jumlah produksinya 28.583 ton per hektar dan umbi kecilnya itu 3,200 ton per hektar. Selanjutnya dihitung keuntungan B per C rasio, R per C rasio usaha tani ubi jalar varietas Antin 3 per hektarnya. Dapat dilihat di sini dari tabel, pada bulan Juni itu mendapatkan paling banyak penerimaan dan keuntungan. Dilihat untuk dengan total biaya Rp21.011.000, didapat total penerimaan Rp81.494.100 dengan keuntungan Rp60.483.100. B per C rasionya 2,88 yang berarti yang besar dari 1 dan R per C rasionya itu 3,88. Ini artinya pada bulan tanam Juni itu akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya perhitungan break-even point usaha tani ubi jalar varietas Antin 3 dilihat pada bulan tanam Mei itu yang mendapat keuntungan jika dijual umbi besar saja, sedangkan jika umbi kecil dijual tidak mendapatkan keuntungan. Pada bulan Juli juga berlaku demikian. Pada bulan Juli juga dan tetapi tidak berlaku pada bulan tanam Agustus karena jika menjual umbi besar dan umbi kecil itu sama-sama tidak mendapatkan keuntungan. Untuk penutup, yang pertama, kesimpulan, berdasarkan analisis usaha tani yang dilakukan pada varietas Antin 3 di BPTP, diketahui bahwa keuntungan paling tinggi diperoleh pada bulan tanam Juni,
Untuk nilai B per se dikatakan menguntungkan pada bulan tanam Juni dan Juli, sedangkan untuk bulan tanam Mei dan Agustus, usaha tani tidak menguntungkan. Tetapi, jika dilihat dari nilai R per se, bulan tanam Mei, Juni, Juli, dan Agustus dinilai menguntungkan karena nilai R per se besar sama dengan 1 untuk keempat bulan tanam. Dan untuk saran, itu untuk mahasiswa yang akan melaksanakan magang terlebih dahulu harus mempersiapkan diri dan bekal ilmu yang didapat selama perkuliahan. Saran yang kedua, untuk jurusan sosial ekonomi pertanian, itu memperbaiki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta penilaian magang lebih baik dan terstruktur sehingga pelaksanaan magang akan berjalan dengan maksimal. Dan untuk BPTP Sumatera Barat, hendaknya pihak balai merencanakan kegiatan magang mahasiswa dengan maksimal sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya dengan baik dan memberikan jadwal atau kegiatan yang lebih terperinci. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.